Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala BPJPH Bapak Muhammad Akil Irham, yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH Bapak Zikro, yang saya hormati para Satgas Halal Provinsi seluruh Indonesia, para Ketua LP3H, dan Bapak Ibu peserta pelatihan penyelia halal yang berasal dari penyuluh agama Islam. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk materi pertama kami akan sharing terkait dengan digitalisasi dan registrasi si halal. Nah, ini materi yang sangat penting ya bagi para pendamping untuk bisa mendampingi pelaku usaha mulai dari pembuatan akun sampai proses verifikasi dan validasi kepada pelaku usaha. Izin ya materinya di share screen agar para peserta bisa melihat dan menyimak apa yang kami sampaikan. Pertama, langsung saja kita akan bahas terkait dengan SOP ya, pengajuan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha. Langsung masuk ke halaman ketiga, slide ketiga. Nah ini Bapak Ibu peserta pelatihan pendamping proses produk halal yang saya hormati, langsung ke halaman berikutnya ya, SOP sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha. Nah ini Bapak Ibu peserta pelatihan pendamping harus memahami ya bagaimana proses pengajuan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha agar dalam melakukan pendampingan dan mengajukan permohonan sertifikasi halal tahu langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, step-step apa saja yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, kemudian pendamping proses produk halal, kemudian komite BPJPH, komite fatwa, sampai terbit sertifikat halal. Pertama, sebelum pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal, apabila memang pelaku usaha belum memiliki akun atau belum pernah sama sekali mengajukan sertifikasi halal sebelumnya, itu harus membuat akun terlebih dahulu di aplikasi Si Halal. Nah, pada saat sudah membuat akun, kemudian login dan mempersiapkan eh, berkas atau dokumen atau isian yang harus diisi di aplikasi Si Halal, itu dipersiapkan terlebih dahulu sebelum mengisi di aplikasi Si Halal. Jadi intinya mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengajukan sertifikasi halal. Kemudian setelah mempersiapkan, tadi sudah membuat akun, kemudian login, dan mulai mengisi di aplikasi Si Halal. Pelaku usaha ini mengisi dulu, di situ pada saat login langsung tampil halaman selamat datang. Setelah tampil halaman selamat datang, nanti akan diminta untuk mengisi asal usahanya. Asal usahanya itu ada pilihan ya, pilihlah dalam negeri. Kemudian setelah klik lanjut, nanti akan diminta untuk mengisikan NIB-nya. NIB-nya diisi terlebih dahulu, lalu klik lanjut ya, nanti akan tampil informasi data pelaku usaha. Nah ini Si Halal sudah terintegrasi dengan OSS BKPM, maka Bapak Ibu sekalian tidak perlu untuk mengisi ulang ya, data-datanya itu tidak perlu mengisi ulang. Data pelaku usaha itu tidak perlu diisi ulang karena sudah tampil di aplikasi Si Halal dan sudah tersimpan. Kemudian setelah itu mengupdate data pelaku usaha. Yang diupdate itu adalah nama penanggung jawab, kemudian pabrik atau fasilitas produksi, kemudian bila ada outletnya diisikan outletnya, dan penyelia halalnya diisikan penyelia halalnya. Setiap pelaku usaha wajib memiliki penyelia halal. Di sini penyelia halal harus di SK-kan ya atau ditetapkan oleh pelaku usaha. Kemudian setelah itu diminta untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal ya. Ada beberapa kuesioner untuk mengkurasi apakah jenis produk atau usaha Bapak Ibu sekalian memenuhi kriteria self declare. Sampai pelaku usaha selesai mengisi data sebelum klik submit atau sebelum kirim permohonan,
maka pendamping proses produk halal ini harus melakukan check and recheck terlebih dahulu ya. Melakukan check and recheck terlebih dahulu dengan masuk ke akunnya pendamping. Nanti pendamping Bapak Ibu sekalian sebagai peserta pelatihan pendamping proses produk halal, apabila nanti sudah selesai dan dinyatakan lulus, nanti akan diregistrasi dan memiliki akun ya. Akunnya itu yang sebelumnya sudah dibuat. Kemudian di menunya pendamping itu ada menu cek data pengajuan PU. Nah, itu dicek and recheck dulu apakah isian dari pelaku usaha itu sudah sesuai atau tidak. Kalau memang sudah sesuai, nanti di checklist. Checklistnya itu ada 3 poin ya. Yang pertama bahan. Jadi di daftar bahan itu harus di checklist semuanya kalau memang sudah sesuai. Kemudian yang kedua produk. Produk itu dilihat ya, nama produknya, mereknya, kemudian foto produknya apakah ada atau tidak. Kalau sudah sesuai lalu klik checklist ya. Kemudian yang ketiga adalah proses produk halalnya. Proses produk halalnya juga dilihat ya, dicek apakah alur proses pembuatan produk itu sudah sesuai atau tidak. Kalau memang sudah sesuai itu langsung di checklist. Kalau pendamping sudah melakukan check and recheck, maka pelaku usaha bisa melakukan submit ya atau mengirim pengajuan sertifikasi halal. Nah ini nanti di nomor ini ya, setelah mengajukan permohonan sertifikasi halal, nanti pendamping itu melakukan proses verifikasi ya, proses verifikasi di mana proses verifikasi itu untuk mendapatkan laporan pendampingan. Kemudian juga rekomendasi. Kalau memang sudah dilakukan verifikasi dan validasi oleh pendamping proses produk halal, nanti pengajuan itu langsung masuk ke komite fatwa. BPJPH ini verifikasi secara sistem, secara by system ya, di mana STTD atau surat tanda terima dokumen itu sudah terbentuk ya setelah tadi pendamping proses produk halal melakukan verifikasi dan validasi. Kemudian pengajuan itu langsung masuk ke komite fatwa. Di komite fatwa nanti akan melakukan penetapan kehalalan produk sesuai dengan pengajuan dari pelaku usaha. Setelah komite fatwa melakukan atau menetapkan kehalalan produk, nanti langsung masuk ke BPJPH. BPJPH ini setelah menerima kehalalan produk nanti akan menerbitkan sertifikat halal. Kemudian pelaku usaha bisa mendownload sertifikat halal yang sudah dikeluarkan atau ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BPJPH. Sertifikat halal ini sertifikat digital, sertifikat elektronik, di mana tanda tangannya tanda tangan elektronik dan Bapak Ibu sekalian bisa mendownload di aplikasi Si Halal. Kemudian next ya, halaman berikutnya. Ini kalau kita lihat bahwa pengajuan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha, ada 3 aktor ya, 3 aktor utama. Yang pertama pendamping proses produk halal. Masing-masing aktor ini memiliki tugas masing-masing ya. Pendamping proses produk halal itu tugasnya adalah melakukan verifikasi dan validasi terhadap pernyataan pelaku usaha. Ini melakukan verifikasi dan validasi terhadap pernyataan pelaku usaha. Kemudian berikutnya adalah BPJPH. BPJPH di sini memverifikasi apa yang sudah dilakukan dari pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal secara online, secara sistem. Jadi pengajuannya itu di mana saja, kapan saja itu bisa dilakukan ya. Kemudian setelah mengajukan permohonan nanti akan dilakukan cek and recheck dulu dan verifikasi validasi oleh pendamping proses produk halal. Pada saat pendamping proses produk halal selesai melakukan pendampingan atau melakukan verifikasi dan validasi, itu BPJPH akan melakukan cek secara sistem by aplikasi ya, di mana STTD itu nanti langsung keluar dan langsung pengajuan itu masuk ke komite fatwa. Komite fatwa menetapkan kehalalan produk,
Setelah menetapkan kehalalan produk, nanti masuk ke BPJP kembali untuk diterbitkan sertifikat halal. Ini salah satu contoh format sertifikat halalnya ya. Sertifikat halal ini sertifikat digital, ditandatangani secara elektronik, dan pelaku usaha bisa langsung mendownload ya sertifikat itu melalui aplikasi Si Halal. Kemudian setelah pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada kemasannya. Ini ya, yang perlu diperhatikan bahwa kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman itu sudah dimulai sejak 17 Oktober 2019 ya sampai 17 Oktober 2024, dan ini BPJPH tahun 2023 memfasilitasi ya bagi 1 juta pelaku UMK. Maka ini diharapkan dengan adanya pelatihan pendamping proses produk halal yang berasal dari penyuluh agama Islam ini bisa meningkatkan ya, bisa mengajukan sebanyak-banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Nah, ini contoh sertifikat halalnya ya. Sertifikat halalnya digital, ditandatangani secara elektronik. Kemudian next. Nah, ini kita lihat bahwa pada saat pelaku usaha sudah submitted, kemudian akan diverifikasi dan validasi oleh pendamping proses produk halal. Pendamping proses produk halal memiliki waktu 10 hari kerja ya, sejak pengajuan itu diterima dan diajukan oleh pelaku usaha. Kemudian pendamping proses produk halal tadi melakukan verifikasi validasi ke pelaku usaha, di mana di sistem itu pendamping proses produk halal selain tadi sebelum pengajuan melakukan check and recheck, juga pendamping proses produk halal mengecek ya persyaratan umum dan persyaratan khusus terkait dengan kebijakan halal di pelaku usaha itu. Apakah kebijakan halal itu diterapkan atau apa? Itu nanti di aplikasi ada checklistnya ya. Di aplikasi itu ada checklistnya, tinggal disesuaikan atau dicek ya ke pelaku usaha. Selain itu juga nanti dihasilkan dari proses pendampingan ini ada laporan pendampingan ya, di mana laporan ini sebagai input bagi komite fatwa untuk melakukan penetapan kehalalan produk. Selain laporan pendampingan juga ada rekomendasi ya, di mana pelaku usaha itu diberikan rekomendasi oleh pendamping proses produk halal untuk diteruskan pengajuan sertifikasi halalnya untuk mendapatkan sertifikat halal. Ini waktunya 10 hari, kemudian diverifikasi by system oleh BPJPH sampai keluar STTD dan langsung masuk ke komite fatwa ya. Komite fatwa ini waktunya 1 hari, jadi sejak diterima laporan pendampingan dari pendamping proses produk halal, komite fatwa ini memiliki waktu 1 hari untuk menetapkan kehalalan produk. Jadi service level agreement-nya di komite fatwa ini 1 hari. Kemudian setelah komite fatwa mengeluarkan ketetapan halal, itu langsung masuk ke BPJPH. BPJPH memiliki waktu 1 hari juga untuk menerbitkan sertifikat halal. Ini BPJPH memiliki waktu 1 hari ya. Setelah BPJPH menerbitkan sertifikat halal, pelaku usaha bisa mendownload sertifikat halal itu melalui aplikasi Si Halal. Jadi total waktunya sejak pelaku usaha submitted pengajuan sertifikasi halal itu ada 12 hari kerja ya. Jadi total waktunya 12 hari kerja. Ini kita berkomitmen untuk menyelesaikan pengajuan sertifikasi halal dari pelaku usaha diselesaikan dalam waktu 12 hari kerja. Kemudian next ya. Next ke slide berikutnya. Nah, ini terkait dengan digitalisasi dokumen persyaratan ya. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha jangan khawatir bahwa semua pengajuan itu sudah secara online dan digital ya. Jadi dokumen-dokumen itu sudah digital semua, jadi tidak perlu menyiapkan secara manual. Contohnya misalnya surat permohonan sertifikat halal. Bapak Ibu pelaku usaha itu tidak perlu lagi menyiapkan surat permohonan secara manual. Mengetik suratnya dulu, kemudian tanda tangan, kemudian scan, kemudian upload, itu tidak perlu.
Karena di aplikasi Si Halal sudah tersedia ya, tinggal klik surat permohonan maka akan terbentuk surat permohonan secara digital. Jadi ini tinggal klik saja di aplikasi. Kemudian aspek legal ini cukup NIB ya, atau nomor induk berusaha, dan juga NPWP. Nah, ini sudah didapat pada saat Bapak Ibu pelaku usaha itu mengajukan nomor induk berusaha pada OSS BKPM. Jadi di pengajuan Si Halal itu tidak perlu di-entry lagi atau tidak perlu ditambah dengan dokumen atau aspek legal lainnya. Cukup yang sudah ada, sudah didapatkan dari OSS BKPM. Karena kita sudah integrasi ya. Jadi aspek legal NIB-nya ini ada di Si Halal, sudah integrasi dengan BKPM. Pada saat Bapak Ibu isi NIP itu sudah langsung tertarik datanya dan sudah tersimpan di aplikasi Si Halal. Kemudian dokumen berikutnya adalah dokumen penyelia halal. Nah, di sini di antaranya adalah ada penetapan penyelia halal ya. Jadi penyelia halal itu harus di SK-kan oleh pelaku usaha, harus ditetapkan. Nah, pada saat update data pelaku usaha di menunya pelaku usaha ya, itu diminta untuk mengisi data penyelia halalnya. Nama penyelia halalnya siapa, nomor induk kependudukannya itu berapa, kemudian nomor kontaknya berapa, agamanya harus Islam ya. Kalau penyelia halal itu persyaratannya kan diantaranya kan beragama Islam, jadi harus beragama Islam. Bagaimana kalau pelaku usahanya itu non Islam? Itu bisa menunjuk orang lain yang beragama Islam ya, atau bisa meng-SK-kan karyawannya ya yang beragama Islam untuk dijadikan sebagai penyelia halal. Kemudian juga apa namanya, tanggal SK-nya, nomor SK-nya itu dituliskan saja di aplikasi Si Halal dan upload KTP-nya. Jadi disiapkan foto KTP dari penyelia halal itu, kemudian diupload di aplikasi Si Halal. Kalau sudah diisi lengkap dan upload foto KTP-nya, lalu klik tambah dan klik SK penyelia halal. Jadi SK penyelia halalnya itu juga sudah disediakan di aplikasi Si Halal. Tidak perlu lagi disiapkan manual ya, tinggal klik nanti akan tergenerate SK penyelia halal. Kemudian nama produk ya. Jadi nama produk itu diisi atau di-entry-kan di aplikasi Si Halal. Nanti di isian pelaku usaha itu ada tabulasi produk. Nah, di situ nanti diminta isikan nama produknya apa, kemudian mereknya apa, kemudian foto produknya juga apa, itu diupload ya. Karena foto produk itu untuk ditampilkan di laporan pendampingan. Dan ini laporan sebagai input bagi komite fatwa untuk menetapkan kehalalan produk. Ini produk itu di entry ya di aplikasi Si Halal. Jadi produk-produknya apa saja yang akan diajukan sertifikasi halal itu di-entry-kan di Si Halal dan fotonya juga di-upload ya. Kemudian ada daftar nama bahan. Nah, ini daftar nama bahan juga harus di-entry ya. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha itu sebelum mengisi di aplikasi Si Halal itu sudah mengidentifikasi dulu. Mengidentifikasi untuk membuat produk tertentu itu bahan-bahannya itu apa saja sih? Harus diidentifikasi dulu, ditulislah, dicoret-coret dulu. Oh, bahan misalnya membuat jus mangga. Nah, jus mangga itu bahannya apa saja sih? Diidentifikasi dulu. Bahannya misalnya ada buah mangganya, kemudian ada air, ada es batunya misalnya, ada gula pasirnya misalnya, kemudian ada susu misalnya. Nah, itu diidentifikasi ya. Lalu dari bahan-bahan itu ada bahan-bahan yang memang sudah pasti halal atau positive list, atau memang bahannya itu bahan alami yang memang sudah pasti halal ya tadi ya, misalnya mangga, air, es batu, itu bahan-bahan yang tidak diragukan kategorinya ya. Bahan yang tidak perlu ada sertifikat. Nah, itu nanti di aplikasi Si Halal itu ada tombol bahan tidak bersertifikat. Bahan tidak bersertifikat itu adalah bahan-bahan yang memang sudah pasti halal. Jadi untuk mengisi bahan-bahan itu di aplikasi Si Halal dengan metode pencarian ya. Klik bahan tidak bersertifikat, nanti cari nama bahannya apa, mangga misalnya, nanti akan keluar, tinggal pilih, nanti secara otomatis akan terisi di aplikasi Si Halal. Jadi tidak entry free tag atau isi bebas, tidak. Sudah ada master data bahan tidak bersertifikat atau bahan yang sudah pasti halal. Begitu juga identifikasi, oh gula pasir. Gula pasir ini berarti harus ada sertifikat halalnya.
Kemudian susu krim misalnya. Oh, susu ini juga harus ada sertifikat halalnya. Nah, ini kalau yang sudah ada sertifikat harus ada sertifikat halalnya, itu masuknya kategori bahan tidak diragukan karena harus dibuktikan dengan sertifikat halal. Nah, itu nanti di aplikasi Si Halal juga ada tombol bahan bersertifikat halal. Nanti carinya di situ, tinggal ketikkan nama bahannya apa, begitu tampil nanti tinggal dipilih ya, yang cocok, yang sesuai bahan yang digunakan oleh pelaku usaha itu apa, tinggal klik ikon panah, nanti akan tampil atau terisi secara otomatis ya di isian aplikasi Si Halalnya. Nanti terkait dengan produk, terkait dengan bahan, ada narasumber berikutnya ya yang akan menjelaskan secara detail, secara rinci pengertian-pengertian dari bahan. Kemudian di sini ada izin edar ya. Nah, izin edar ini, sebelum izin edar ada proses produk halal dulu. Proses produk halal ini diisi di aplikasi Si Halal ya, berupa deskripsi proses produk halal. Jadi dijelaskan, dinarasikan, diuraikan bagaimana tata cara membuat produk itu. Misalnya tadi bagaimana tata cara membuat jus mangga, itu dideskripsikan. Misalnya menyiapkan mangga, kemudian mengiris mangga dan tuangkan ke dalam blender misalnya, dan seterusnya sampai dikemas ya. Nah, itu diuraikan, dijelaskan secara rinci ya, bagaimana tata cara membuat produk, itu namanya alur proses produk halalnya ya. Setelah itu ini ada juga izin edar. Nah, izin edar ini tidak mandatori ya, jadi kalaupun pelaku usaha tidak memiliki izin edar, itu tidak menjadi halangan bagi pelaku usaha mengajukan sertifikat halal. Kalau tidak punya ya tidak usah di-upload ya, tidak apa-apa, dilewatkan saja. Tapi kalau misalnya memiliki izin edar, ya silahkan. Kalau mau di-upload di aplikasi Si Halal silahkan. Itu nanti ada, nanti kami tunjukkan ya screen aplikasinya, screenshotnya, dan nanti Bapak Ibu pendamping juga bisa mendalaminya juga di video tutorialnya. Jadi di aplikasi Si Halal, di akunnya Bapak Ibu sekalian, itu ada video tutorial. Video tutorial itu menjelaskan mulai dari pembuatan akun sampai pendamping proses produk halal, melakukan verifikasi dan validasi terhadap pernyataan pelaku usaha. Itu bisa dipelajari ya di situ ya. Kemudian ada SJPH. Nah, ini sistem jaminan produk halal ya. Ini sudah disediakan di aplikasi Si Halal. Jika pelaku usaha tadi sudah mengisi data-data semuanya lengkap, mulai dari bahan, kemudian produk, kemudian proses produk halal, kemudian juga sudah pernyataan pelaku usaha sudah diklik, itu nanti secara otomatis ada tombol SJPH, tinggal klik tombol SJPH nanti akan terbentuk file SJPH. Jadi tidak perlu lagi menyiapkan secara manual, langsung sudah di aplikasi semua. Ini SJPH ya, sistem jaminan produk halal. Nah, ini juga ada narasumber berikutnya yang bisa menjelaskan SJPH ya. Kemudian akad atau ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan digunakan dalam proses produk halal. Ini juga ada di aplikasi Si Halal. Jadi ada tabulasi akad ya atau ikrar ya, atau surat pernyataannya. Tabulasinya namanya surat pernyataan di aplikasi itu. Nah, ini pelaku usaha baca dulu isi dari pernyataannya itu apa. Kalau sudah dibaca, tinggal klik setuju. Kalau sudah klik setuju, nanti akan terbentuk file PDF surat pernyataan atau akad atau ikrar ya. Jadi semuanya itu sudah disediakan di aplikasi Si Halal. Tidak perlu lagi disiapkan secara manual, tidak perlu. Langsung ada di aplikasi Si Halal. Kemudian next berikutnya ya. Slide berikutnya. Nah, untuk mengajukan sertifikasi halal, bagaimana sih aksesnya ya? Akses untuk bisa mengajukan sertifikasi halal. Jadi pengajuan sertifikasi halal ini melalui aplikasi Si Halal ya. Aplikasi Si Halal ini aplikasi berbasis web, di mana aplikasi ini digunakan untuk mendukung proses bisnis penyelenggaraan jaminan produk halal. Bukan hanya pengajuan sertifikasi halal, namun di dalamnya ada juga registrasi auditor halal, registrasi sertifikat halal luar negeri, pengajuan akreditasi LPH, pengajuan akreditasi LHLN, kemudian juga pelatihan seperti yang sekarang sedang dilakukan ya. Itu aplikasi Si Halal itu aplikasi utamanya BPJPH yang digunakan untuk mendukung proses bisnis penyelenggaraan jaminan produk halal. Di dalamnya banyak modul-modul
yang merupakan core utamanya BPJPH ya. Nah, itu bisa diakses melalui aplikasi Si Halal dengan link ptsp.halal.go.id. Nah, itu nanti Bapak Ibu sekalian untuk mengakses bisa melalui aplikasi Si Halal dengan ptsp.halal.go.id. Nah, aplikasi Si Halal berbasis web ini juga selain menggunakan aplikasi berbasis web ya, juga disediakan pada aplikasi mobile. Aplikasi mobile super app Kemenag ya, yang namanya aplikasi Pusaka ya. Nah, aplikasi Pusaka ini bisa diunduh bagi pengguna Android itu diunduh di Play Store ya, atau bagi pengguna iPhone atau yang berbasis iOS itu bisa diunduh melalui App Store. Jadi aplikasi Si Halal ini ada yang berbasis web dan ada yang berbasis mobile. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan kedua-duanya. Kemudian untuk yang berbasis web, nah ini aksesnya melalui browser ya. Browsernya bisa Mozilla Firefox, bisa Google Chrome, bisa Internet Explorer, bisa Microsoft Edge atau browser lainnya ya. Nah, yang penting Bapak Ibu memiliki akses internet ya atau paket data ya yang menggunakan smartphone. Nah, ini Bapak Ibu bisa silakan ya. Kalau para pendamping ini kan sudah langsung menggunakan aplikasi Si Halal ya. Pada saat registrasi atau pendaftaran sebagai peserta pelatihan kan sudah menggunakan aplikasi Si Halal. Nah, aksesnya itu seperti itu. Tinggal nanti kalau misalnya pelaku usaha ingin membuat akun, itu tipe penggunanya saja yang dipilih ya sebagai pelaku usaha. Jangan sampai salah. Karena kalau salah itu nanti harus diupdate ya, diperbaiki. Dan satu akun itu hanya bisa untuk mendaftarkan satu NIB, tidak bisa satu akun untuk beberapa NIB. Sudah terikat ya. Kalau misalnya NIB tersebut sudah didaftarkan dengan akun atau email lain, itu tidak bisa dipakai atau didaftarkan dengan email yang lainnya lagi. Hanya satu akun ya. Nah, sekarang berikutnya ya, nanti materi next ya. Materi yang akan pokok-pokok materi ya, pokok-pokok materi untuk digitalisasi ini ada beberapa poin. Yang pertama pembuatan akun pelaku usaha. Ini pada kenyataannya pendamping proses produk halal itu juga mulai membantu membuatkan akun pelaku usaha. Karena banyak pelaku usaha mikro kecil ini yang mungkin secara literasi digitalnya masih kurang ya. Dan juga kebanyakan pelaku usaha mikro kecil ini sibuk jualan. Jadi mohon agar pendamping juga memahami, mengetahui bagaimana sih tata cara pembuatan akun. Nah, ini kita pokok materinya itu. Kemudian juga yang kedua, update data pelaku usaha ya. Jadi setelah membuat akun, kemudian login, kemudian sudah mengisi apa namanya asal usaha, NIB. Nah, yang berikutnya adalah update data pelaku usaha. Yang dilakukan pada saat update data pelaku usaha itu adalah mengisi ya nama penanggung jawab pelaku usahanya itu siapa. Karena pada saat di data OSS itu belum ada nama penanggung jawabnya, maka diisi dulu, dilengkapi oleh pelaku usaha di sini. Nama penanggung jawabnya siapa, kontak personnya apa, nomor kontaknya berapa, kemudian emailnya apa, itu diisi. Setelah itu juga ada isian pabrik ya atau fasilitas produksi. Nah, ini pada saat mengisi pabrik atau fasilitas produksi, alamatnya itu harus lengkap ya sesuai dengan lokasi usahanya. Yang paling penting adalah pada saat mengisi kode pos. Kode pos itu harus diisi sesuai dengan lokasi usahanya. Karena bisa jadi alamat pelaku usaha dengan alamat atau lokasi usahanya itu bisa jadi berbeda. Karena nanti yang akan dimappingkan dengan pendamping proses produk halal itu adalah alamat lokasi usahanya dengan alamat pendamping proses produk halal. Jadi harus satu alamat, diusahakan yang terdekat ya, satu kecamatan, supaya pada saat melakukan verifikasi validasi ke lapangan tidak jauh antara pendamping proses produk halal dengan lokasi pelaku usaha. Jadi di sistem itu dimappingkan yang terdekat. Jadi jangan sampai salah pada mengisi kode pos di lokasi usaha atau di fasilitas produksi ya, atau di data pabrik. Kemudian selain tadi pabrik, ada diminta untuk mengisi outlet ya, bila memang memiliki outlet, dan juga tadi ada
diminta untuk mengisi penilai halal. Berikutnya tutorial yang untuk pengajuan sertifikasi halal ya dengan pernyataan pelaku usaha. Nah, nanti kita akan coba tayangkan screenshotnya dulu ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat secara detail di video tutorial. Nah, itu mulai dari mengisi kuesioner, apakah memang benar-benar produk dari pelaku usaha itu memenuhi kriteria self declare atau tidak. Itu nanti ada beberapa pertanyaan sebelum mengajukan permohonan sertifikasi halal. Kemudian berikutnya tutorial yang dua terakhir ini bagi pendamping proses produk halal. Kalau yang 1, 2, 3 ini bagi pelaku usaha ya. Sebetulnya tugasnya pelaku usaha untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal. Namun kenyataan di lapangan banyak pendamping proses produk halal yang membantu pelaku usaha untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal. Nah, nanti para peserta juga bisa melihat ya video testimoni dari pendamping ya yang sudah sukses melakukan pendampingan ya. Banyak sukanya ya. Nah, ini tutorial bagi pendamping cek dan recheck data pengajuan PU. Jadi sebelum PU bisa kirim pengajuan itu dicek and recheck dulu oleh pendamping proses produk halal. Terutama pada poin bahan, produk, dan proses produk halal. Itu dicek and recheck. Apakah isiannya sesuai atau sama. Walaupun kami secara sistem itu sudah melakukan otomasi dan validasi ya secara sistem. Namun alangkah lebih baiknya juga dicek and recheck lagi oleh pendamping proses produk halal. Nah, kalau sudah cek and recheck, kemudian langkah berikutnya adalah pelaku usaha submitted dulu. Setelah statusnya submitted PU, baru pendamping proses produk halal melakukan verifikasi dan validasi kembali di sistemnya ya. Kalau di lapangannya kan tentunya sudah cek lapangan. Kalau sudah cek lapangan, baru proses di sistemnya. Di situ di sistemnya ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan tunjukkan ya. Checklistnya dan apa yang harus dilakukan. Nah, ini verifikasi dan validasi oleh pendamping proses produk halal. Kemudian berikutnya ya, kita coba tunjukkan ya screenshotnya. Minta tolong slide berikutnya. Ini berapa lama lagi waktunya? Kan 30 menit doang ya. Diingetin ya. Berapa menit lagi? 5 menit. 5 menit lagi. Kalau screenshot sebentar aja kita tunjukkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini screenshot ya untuk pembuatan akun. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengakses materinya, modulnya, dan bisa dibaca ya. Dan juga nanti bisa lihat video tutorialnya juga. Ini screenshot untuk pembuatan akun. Isian-isian pembuatan akunnya sampai klik send ya. Kalau sudah sukses nanti login ya. Langsung next ya. Langsung next ke halaman berikutnya. Enggak, maksudnya yang login. Login ya, next. Kemudian pada saat login itu ada ucapan selamat datang dulu. Kemudian diminta untuk, kalau sudah klik tutup ya, diminta untuk mengisi asal usaha dalam negeri. Kemudian next. Kemudian isi NIB. Setelah isi NIB, klik lanjut, nanti akan tampil data pelaku usahanya ya. Kemudian klik ini ya. Selesai ya. Kemudian next. Itu nanti diminta untuk update data pelaku usaha. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan. Ada isi penanggung jawab, kemudian next ya. Kalau sudah oke ya. Berhasil disimpan, kemudian next. Kemudian diminta untuk isi pabrik atau fasilitas produksi, isi outlet, kemudian next. Ini diminta untuk isi penyelia halal. Kemudian next. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adalah pengajuan sertifikasi halal. Klik menu sertifikasi ya, kemudian pengajuan self-declare, kemudian klik tombol layanan, next. Nah, ini ada beberapa kuesioner yang harus diisi oleh pelaku usaha ya, untuk mengkurasi apakah usahanya itu sesuai dengan kriteria self-declare. Ada 3 halaman ya, next.
Nah, kalau memang sudah isi kuesioner lalu klik finish. Kalau memang sesuai itu bisa langsung diarahkan ke window layanan sertifikasi halal. Pilih dulu jenis usahanya, kemudian klik daftar ya. Kemudian untuk memulai mengisi permohonan klik edit dulu ya. Next. Nah, kalau sudah klik edit ini ada beberapa tabulasi, ada pelaku usaha, ada pengajuan, yang paling atas ya, ada pabrik dan outlet, ada bahan, ada produk, ada proses produk halal, ada pernyataan. Nah, ini untuk tab pelaku usaha itu paling bawah itu ada persyaratan tambahannya. Namun ini tidak wajib, jadi kalaupun pelaku usaha tidak memiliki izin edar itu tidak perlu diupload, itu tidak ada masalah. Kemudian next. Nah, ini untuk tabulasi pengajuan itu diminta untuk mengisi kode fasilitasinya ya. Kode fasilitasi untuk BPJPH tahun 2023 itu kodenya sehati. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan lupa ya, pengajuan sertifikasi halal tahun 2023 yang difasilitasi oleh BPJPH kodenya sehati. Nah, kemudian itu ada milih lembaga pendampingnya, kemudian nama pendampingnya siapa. Ini kita sudah mappingkan antara lokasi usaha dengan lokasi pendamping itu yang terdekat, yang satu kecamatan, sehingga pendamping proses produk halal pada saat melakukan verifikasi validasi ke lapangan itu dekat ya lokasinya ya, tidak jauh. Kemudian next, kalau tabulasi pabrik itu hanya informasi saja ya. Yang berikutnya adalah tabulasi bahan. Nah ini sangat penting pada saat mengisi bahan-bahan ini karena harus memiliki pengetahuan ya. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, pelaku usaha sebelum mengisi data di aplikasi Sihalal harus mengidentifikasi dulu, mendata dulu bahan-bahan pembuat produk itu apa saja. Kemudian bahan-bahannya itu termasuk bahan yang harus bersertifikat atau bahan yang memang tidak bersertifikat atau yang sudah pasti halal. Itu nanti ada tombol cari bahan bersertifikat dan cari bahan tidak bersertifikat. Ini terkait dengan bahan ya. Kemudian kalau memang ada bahan yang belum ada di master data, itu bisa klik tombol ajukan yang warna merah itu. Nanti tombol ajukan ini adalah bagi bahan yang positif list ya. Bagi bahan yang memang sudah pasti halal, yang belum ada di master data, itu bisa ajukan. Tapi kalau bahan yang bersertifikat, itu tidak bisa diajukan di sini, karena harus sudah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BPJPH. Kemudian next ya. Setelah bahan ada produk ya. Jadi nanti Bapak Ibu juga identifikasi produk-produk yang mau diajukan itu apa saja. Harus satu jenis produk ya. Tidak boleh beda jenis produk. Misalnya produk bakery. Ya bahannya nama produknya ya produk bakery saja yang diajukan. Produk bakery kan misalnya kue nastar, kue kastengel misalnya, kue putri salju misalnya. Itu kan satu jenis produk. Jadi dalam satu pengajuan bisa beberapa produk, bisa beberapa nama produk, asal masih dalam satu jenis produk. Ataupun minuman dengan pengolahan, misalnya minuman tradisional kan bisa langsung diajukan beberapa, misalnya wedang bajigur, wedang jahe, wedang bandrek ya, itu bisa dalam satu pengajuan. Itu bahan-bahan. Disertakan dengan foto produknya ya, diupload, itu ada upload foto produk. Dan juga setelah klik tambah nanti akan tampil di bawah. Nah di bawah itu diminta untuk input bahan juga di kolom input bahan. Itu klik input bahan nanti akan tampil bahan-bahan pembuat produk itu apa saja harus dipilih-pilih. Lalu klik simpan. Nah ini yang sebelah kiri bawah ya itu kan ada input bahan. Setelah di kolom input bahan itu diklik. Nanti Bapak Ibu bisa melihat video tutorialnya juga ya. Kemudian setelah tabulasi produk berikutnya, slide berikutnya ya, itu ada proses produk halal. Nah ini tadi yang setelah sebelumnya saya sampaikan bahwa proses produk halal ini adalah bagaimana pelaku usaha itu membuat produk itu, diceritakan, dijelaskan, dinarasikan ya, langkah-langkahnya itu apa saja. Misalnya membuat jus mangga ya misalnya, langkah-langkahnya itu apa saja. Misalnya menyiapkan bahan dengan mengupas dan mengiris mangga. Kemudian masukkan bahan ke dalam blender misalnya ya. Kemudian tambahkan air, es, dan gula pasir. Kemudian proses blender sampai larut.
kemudian tuangkan ke dalam kemasan, tutup misalnya ya seperti itu ya langkah-langkahnya. Kemudian berikutnya pernyataan ya. Nah ini Bapak Ibu di aplikasi sudah ada pernyataan, baca ya pernyataan itu intinya bahwa menyatakan bahan yang digunakan pasti halal. Proses produk halal dan sederhana. Nah, kalau sudah oke, klik setuju. Nanti akan tampil format file PDF pernyataan ini. Jadi sudah secara digital semua, tidak ada manual lagi. Sudah by system semua ya. Kemudian berikutnya setelah selesai ya, klik kembali ya. Nah, setelah klik kembali nanti akan masuk ke halaman utama pengajuan. Nah, di sini sebelum pelaku usaha kirim permohonan, itu ada tombol klik SJPH ya di sebelah kanan yang warna hijau tombolnya, itu ada SJPH. Klik SJPH dulu. Kalau sudah klik SJPH nanti akan keluar format SJPH-nya. Nah, ini format SJPH yang sebelah kanan ya, sistem jaminan produk halal tuh, contoh formatnya seperti itu. Kemudian ada klik surat permohonan. Nah, surat permohonan yang bawah kiri ya, itu contoh format surat permohonan. Kemudian surat pernyataan. Nah, itu surat pernyataan juga yang bawah tengah ya. Itu sudah digital semua. Jadi pelaku usaha tidak perlu membuat surat manual lagi. Sudah langsung klik dari aplikasi. Baru sebelum pelaku usaha kirim dilakukan pengecekan dulu oleh pendamping proses produk halal. Nah, pendamping itu melalui menu cek data pengajuan. Nah, dari daftar yang ada, next ya. Nah, itu tinggal klik icon mata, kemudian next lagi ke bawah. Nah, hal penting yang dilakukan cek and recheck oleh pendamping proses produk halal ada 3 hal. Yang pertama nanti langsung masuk ke bahan, tab bahan itu dicek list dulu ya, dicek dulu, cek dulu apakah sesuai atau tidak. Kalau sudah sesuai itu di checklist yang di kolom verifikasi pendamping. Kemudian next, setelah bahan checklist produk. Nah, di situ di produk juga nama produknya apa, bisa dilihat juga fotonya ada enggak itu ya. Lalu checklist. Kalau sudah checklist, klik simpan perubahan ya, simpan hasil verifikasi produk. Kemudian berikutnya tab proses produk halal ya, itu dicek juga apakah sudah sesuai atau tidak untuk proses produk halalnya. Kalau sudah sesuai, simpan hasil verifikasi PPH. Kalau sudah diklik simpan dan sudah diverifikasi, nanti pelaku usaha bisa kirim permohonan ya. Setelah kirim permohonan nanti dilakukan verifikasi validasi oleh pendamping proses produk halal. Nah, itu di pendamping proses produk halal di menu proses verval. Nah, di data yang next ya. Next. Nah, itu pendamping nanti memilih pengajuannya mana, lalu klik icon mata yang sebelah kanan, lalu klik next. Nah, ini saya tunjukkan beberapa persyaratan umum dan persyaratan khusus yang pendamping itu sudah melakukan cek di lapangan ya. Kalau sudah sesuai langsung di checklist semua, persyaratan umum dan persyaratan khususnya. Kalau sudah di checklist semua, lalu klik simpan pengecekan persyaratan. Oke, ini sudah diingatkan oleh panitia, jadi Bapak Ibu pendamping nanti bisa pelajari selengkapnya melalui video tutorial ya yang ada di aplikasi Si Halal. Jadi Bapak Ibu bisa klik video tutorial. Di situ ada tata cara permohonan sertifikasi halal mulai dari pengajuan akun atau pembuatan akun sampai pendamping proses produk halal melakukan verifikasi dan validasi. Oke, langsung ke halaman berikutnya saja ya. Ya, terus halaman berikutnya. Terus ya, ini ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian peserta pendamping proses produk halal. Demikian materi digitalisasi dan registrasi pengajuan sertifikasi halal. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memahami dan bisa membantu pelaku usaha untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal sampai mendapatkan sertifikat halal ya. Untuk materi lebih lengkapnya bisa di-download dan bisa dibaca pada saat pendalaman materi ya, di materi yang ke-7, digitalisasi dan pengajuan sertifikasi halal. Dan juga Bapak Ibu bisa melihat video tutorialnya juga. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.